Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Karlina. Saya dari kelas A2BK 2018, Prodi Bimbingan dan Konseling. Berikut adalah rangkaian kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN mandiri pada siklus ketiga yang telah saya laksanakan dengan 2 orang UMKM yang bertema kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat, yaitu sebagai berikut. Ya, boleh perkenalan dulu Bapak. Nama saya Salman. Usaha saya di bidang dekorasi. Alamat Pak? Alamat ini Kampung Pasir Pining, Desa Batu Tumpang, Kecamatan Tegalwaru. Baik Bapak, langsung ke pertanyaannya saja ya. Ya. Sejak kapan sih Pak Bapak memulai usaha dekorasi ini? Sejak 2016. 2016. Ya. Berarti udah lama juga ya Pak? Berapa tahun kira-kira? Sudah berapa tahun? Lumayan. Ya, dari 2016 berarti 5 tahun ya. Iya, sekitar 5 tahun. Berarti dari Bapak umur berapa tahun? Umur 12 tahun, 23. Berarti masih pada muda ya Pak ya? Alhamdulillah. Lalu Pak, apa sih alasan Bapak untuk memilih usaha dekorasi ini? Ya, waktu itu kelihatannya masih banyak peluang buat usaha itu. Di daerah saya kan belum ada kayak gitu. Apakah istri Bapak juga seorang MUA? Oh iya ya. Kebetulan dia itu anak seorang rias, jadi kita bareng aja turun. Jadi Usaha menurunkan. warisan gitu. Iya. Ya. Lalu Pak, bagaimana sih kondisi keuntungan dan kerugian usaha Bapak ini pada saat pandemi sekarang? Sangat terasa sekali karena banyak, salah satunya contohnya banyak yang batal kayak gitu ya. Yang biasanya lumayan lah gitu, sekarang pada gak ada, pada gak jadi nikah. Paling cuma nikah juga, paling cuman nikah KUA aja gitu ya Pak ya. Cuman kecil-kecilan kayak gitu. Enggak sampai besar-besaran, sampai nyewa dekorasi, sampai MUA juga jarang gitu ya Pak ya. Lalu Pak, apa saja sih dampak yang Bapak rasakan setelah adanya pandemi ini? Ya banyak sekali ya. Terutama dari income gitu gak ada, terus kebutuhan banyak, ya gitulah, susah. Apalagi kalau misalkan punya karyawan ya Pak ya. Ya apalagi karyawan sekarang udah pada kayak gimana ya mereka. Lupa, perlakuan seperti apa sih Pak yang dilakukan Bapak setelah adanya masa pandemi ini untuk usaha Bapak? Apa yang Bapak lakukan? Ya, apakah selalu terus mempromosi atau seperti apa? ya promosi masih, cuman mau gimana lagi, yang mau hajatannya juga gak bisa hajat. Iya ya Pak ya, karena ya pemerintahnya ke peraturan kan kayak gitu, udah PPKM lagi, ya udah yang udah masuk aja gak jadi, batal semua. Jadi sangat mungkin bagi dekorasi sangat merugikan ya Pak ya, pandemi ini. Sangat merugikan. Lalu Pak, langkah apa saja sih yang diambil ketika usaha Bapak harus ditutup seperti sekarang? Bukan ditutup sih, dikurangin mungkin ya Pak ya? Ya paling kita kayak cari-cari job kecil aja gitu, kayak yang akan nikah aja kayak gitu. Make up keluarga kayak gitu, acara-acara kecil-kecilan. Alhamdulillah masih ada kalau acara kecil-kecilan. Cuman kan buat karyawan kita kan gak bisa dikerjakan. Oh iya, karena mungkin keterbatasan materi juga ya Pak ya. Apa sih Pak yang Bapak harapkan pada masa pandemi ini untuk usaha Bapak? Ya harapan saya semoga cepat berlalu lah pandemi ini, PPKM ini, biar semuanya normal lagi,
usaha-usaha pada maju lagi gitu kan, katanya ekonomi lagi susah tapi usahanya juga susahkan ya, Pak. kayak gitu. Amin. Lalu Pak, apa sih harapan Bapak gitu kepada pemerintah atas kebijakan yang diberikan ini sangat berpengaruh untuk usaha Bapak ini? Harapan saya terhadap pemerintah ya jangan terlalu mengekang terhadap masyarakat kita lah. Atau negara-negara lain juga udah kasih kelonggaran kayak gitu. Jangan bikin susah terus lah, udah susah ditambah susah gitu. Iya ya Pak. Saya kan negara kita juga negara berkembang ya, bukan Iya, negara maju. apalagi negara juga lagi naik-naikin. Baik Bapak, mungkin segitu saja ya yang saya wawancara. Oh ya. Terima kasih karena Bapak sudah bersedia untuk diwawancara. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan sebelumnya nama saya Dina Kanuna, saya dari IKIP Siliwangi, mahasiswa BKI. Kedatangan saya ke sini, saya ingin mewawancari Bapak atau observasi soal usaha yang Bapak jalani atau UMKM yang Bapak jalani. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Bapak? Nama Bapak Eri Kada, dari kampung Cikondang, Desa Mekarsari, Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta. Pekerjaan? Pekerjaan wira swasta. Ya. Sebelumnya Bapak siap untuk diwawancarai atau observasi ini? Ya, siap insya Allah. Kita mulai saja ya Pak. Ya. Sejak kapan sih Pak Bapak memulai usaha ini? Sejak 2010. Ini teh usaha apa, ikan asin apa? Ini ikan asin. Ikan asin. Dikeringkan gitu, ikan asin dikeringkan. Dari sejak 2010. Berarti sudah berapa tahun nih Pak kisaran? Ya udah 11 tahun. 11 tahunan ya. 11 tahunan. Lalu Pak, apa sih alasan Bapak untuk memilih usaha ikan asin ini? Nah, saya bisa milih ikan asin itu kesenangan saya kan daerah dingin. Ikan asin tuh jadi enak. Musim dingin tuh. Iya. Wah, enak rasanya. Jadi saya senang, penggemar yang lain juga pasti senang. Jadi dari kesenangan Bapak, bukan hobi ya, kesenangan Bapak, terus memanfaatkan situasi juga mungkin ya Pak ya? Iya, sebenarnya. Lalu Pak, bagaimana sih kondisi keuntungan dan kerugian usaha ikan asin ini pada sebelum pandemi dan saat pandemi? Sebelum pandemi mah usaha itu alhamdulillah gini ya. Saya tutup belanja biasanya 1 minggu 2 kali berjalan gitu ya. Ya 1 minggu ada 5 kintal, ada 1 ton untuk lepar-leparkan. Setelah pandemi menurun, merosot. Jadi hanya 1 minggu sekali belanja paling 5 kintal. Jadi biasanya keuntungan sekilo 5.000, berarti kali seton udah, kali seton gitu ya. Per minggunya. Sekarang hanya 5 kintal. 5 kintal ini hanya berapa kali 5.000, berarti 2,5 juta kotor gitu ya. Iya. Untung itu saya bikin kamar dingin yang sebelah itu untuk mengawetkan Ikan asin. Dan waktu itu 1 bulan atau 2 bulan, insya Allah kuat gitu. Bagus. Lalu Pak, apa saja sih dampak yang Bapak rasakan pada usaha Bapak ini pada saat pandemi? Jadi dampaknya itu Apakah pelanggan berkurang? Utamanya pelanggan mengurangi karena sering nutup. Sering nutup. Biasanya full dari jam 6 sampai jam 4 sore full saya buka. Setelah ini ditutup gitu. Suruh nutup jam 1 udah tutup dulu. Jadi ada pembatasan waktu juga Pembatas mungkin waktu ya Pak ya? ya.
Lalu Pak, perubahan seperti apa sih Pak yang dilakukan Bapak setelah adanya masa pandemi untuk usaha Bapak ini? Ya usaha hanya yang saya bisa hanya sekedar mengetengkan, mengeleparkan kalau ada yang minat gitu. Kalau nggak ada ya saya keteng aja di rumah. Kalau saya mau seperti online ya seperti orang lain online saya nggak bisa HP yang seperti anak-anak muda sekarang gitu. Kalau udah tua mah namanya udah tua jadi hanya ketinggalannya ya apalagi untuk melemparkan bukan asin apalagi ini pesen ke anu kirim ke anu nggak sanggup gitu saya mampunya di rumah aja. Oh iya Pak, untuk usaha Bapak ini apakah Bapak di rumah saja? Apakah sering dikepasarin gitu dioper ke pasar? Oh gitu. Memang saya tuh sisanya ngeteng di rumah, kebanyakan dileparkan ke pasar. Di pasar Pleret, pasar Purwakarta, pasar Bojong, mana yang seperti saya paling telepon suka ini saya sambil nawarin gitu. Iya. Kalau dia senang saya kirim gitu. Berarti Bapak juga udah banyak gitu ya pelanggan Bapak mungkin? Alhamdulillah gitu. Karena dari 2011 itu dari 2010 sampai 2021 ini pelanggan udah banyak. Tinggal berjalannya. Apalagi kalau udah musim tanam padi. Iya. Tanam padi itu lumayannya gitu. Saya mungkin orang-orang yang bekerja di sawah ingin memakan itu ya. Iya, ikan asin apalagi pakai sambal ikan asin itu seneng sekali itu tinggalan itu. Iya. Lalu Pak, langkah apa saja sih yang akan diambil ketika usaha Bapak ini harus ditutup? Ya langkahnya saya tuh kebingungan itu. Saya kalau dibuka ini kata Pak Lurah jam segini harus ditutup gitu. Ya saya bisa aja jadi saya sambil nutup paling beres-beres ikan asin, ikan cacak, ikan tongkol, ada cucut, apa cacaknya beres-beresin untuk jualan besok gitu lagi. Lalu Pak, tanggapan Bapak apa saja gitu ya tanggapan Bapak mengenai adanya keterbatasan waktu dalam berdagang? Terus apakah pengunjung juga berkurang? Ya bisa berkurang juga. Kebanyakan berkurang gitu, merosot sekali. Merosot itu. Biasanya pelanggan itu datang ya sekian berapa 10 orang atau 20 orang yang datang. Sekarang mengurangi karena mengurangi apa sih? Saya nutupnya biasa pelanggan datang jam 2, jam 3 ya sampai jam 4 sore gitu mungkin. Tapi ya sekarang udah jam 1, seperti jam 1 udah tutup gitu. Lalu Pak, apa sih Pak harapan Bapak pada masa pandemi ini? Ya harapan Bapak pandemi ini supaya cepat-cepat berlalu, cepat-cepat corona cepat hilang lah gitulah. Ya, pemerintah supaya jangan susah lagi. Saya bingung kalau susah gitu terus-terusan bisa usaha saya bangkrut. Gini tuh. Bisa tidak ada pendapatan mengurangi padahal keperluan banyak. Untuk anak sekolah, untuk bayar listrik, untuk bayar ini gitulah. Lalu Pak, harapan Bapak kepada pemerintah atas kebijakan yang berkaitan dengan usaha Bapak ini di masa pandemi seperti apa? Ya kalau usaha itu seperti bagi Bapak, kalau orang lain kan ada bantuan dari pemerintah, seperti pengusaha ya. Tapi orang lain kebagian, tapi bagi Bapak enggak tahu deh. Enggak, walaupun saya daftar, ya saya nggak dikasih. Ya, mungkin harapan Bapak itu ke depannya buat pemerintah seadil mungkin ya Pak untuk bantuan sembako. Bagian sembako atau untuk yang kaya, untuk yang miskin, untuk yang berjalan itu bagi rata kalau bisa, kalau enggak ya nggak apa-apa lah. Saya nggak memaksa lah, seadanya ada. Ya udah, mungkin segitu saja ya Pak. Terima kasih sebelumnya. Bapak sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh saya.